Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin bisa kita mulai ya Pak Diki ya, karena udah jam 8 lewat 2 menit, supaya kita bisa on time juga nanti tidak terlalu malam selesainya. Oke, baik, izin saya buka ya Bapak-Bapak ya, karena ada Kohari belum masuk nih. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran dari Bapak-Bapak sekalian, terutama dari narasumber kita Pak Diki Antoni, yang beliau baru saja dioperasi ya Pak ya karena sakitnya, dan semoga kita doakan semoga Pak Diki selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya perkenalkan bagi teman-teman yang mungkin belum kenal saya dari PT 3 Sekawan Engineering, saya dengan Galan Editia. Saya adalah pengurus juga di Welding Inspector Group kebetulan, dan dipercaya oleh Pak Edi dan rekan-rekan lainnya untuk memimpin forum sharing knowledge pada malam hari ini dan malam-malam kemarin. Jadi bagi yang baru bergabung di grup Welding Inspector kedua ya yang berwarna biru logonya, jadi kita sudah rutin melakukan sharing knowledge ini sudah yang kelima, setelah sebelumnya ada beberapa kali kita lakukan yang memang kita selenggarakan dengan baik, dan semoga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan juga Welding Inspector Sharing Knowledge Forum dengan judul PED, dan semoga teman-teman bisa mengikuti dan semoga semakin bertambah juga ilmu kita semua, khususnya dan umumnya juga pada teman-teman sekalian. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Selanjutnya monggo Pak Deki bisa dilanjut untuk pemaparannya. Terima kasih Pak Deki sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Galan ya namanya Pak? Betul Pak, betul Pak Galan ya. Ya, Pak Galan. Ya, terima kasih Pak Galan atas waktunya, juga rekan-rekan sekalian dari Welding Inspector Group. Ya, mudah-mudahan apa yang saya akan coba sharing ya, mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat, baik saya maupun juga rekan-rekan semua ya. Oke, saya akan share screen ya. Share screen. Oke, share screen. Bagaimana, sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak. Izin sudah Pak. Sudah. Oke ya. Ya, jadi sudah, ini adalah Sudah Pak. ya, introduction to PED ya. Di sini yang kita bahas tentang direktif pressure equipment. Jadi sebenarnya ada banyak direktif yang dibuat oleh European Community ya, atau European Union. Itu banyak, ada 20 atau 30 lebih direktif yang sedang berlaku ya. Tetapi kita hanya baru satu yang kita ingin pelajari, yaitu tentang PED dan CE marking. Yaitu nomor direktifnya adalah 2014 garis miring 68 atau /68/EU. Ya, itu yang akan kita pelajari atau kita ingin diskusikan malam hari ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat CE marking bentuknya seperti yang di kanan ini ya, ini CE marking.
Ya, CE marking. Ya, ini CE marking. Kemudian ini adalah Pressure Equipment Directive-nya, yaitu PED 2014/68/EU. Ini yang terbaru dia, ya. Di tahun 2014 itu dibuat. Tetapi sebelumnya itu dia ada juga PED sebelumnya, yaitu 97/23/EC, ya. Ini dibuat tahun 1997. Kemudian direvisi pada tahun 2014. Nah, makanya di sini dia jadi 2014/68/EU, ya. Ya, jadi ini CE marking untuk Pressure Equipment Directive. Sebenarnya CE markingnya banyak, ya, kayak ATEX itu juga CE marking. Terus juga ada Electromagnetic Compatibility, ya, CE marking. Ada juga Machinery, nah, Machinery Directive itu juga CE marking. Jadi CE marking banyak, ya, makanya. Tapi ini yang untuk 2014/68/EU ini hanya untuk pressure equipment, ya, pressure equipment. Jadi mulai diimplementasikan bulan Juli 2016 sampai sekarang. Jadi sekarang kalau kita buat PED untuk pressure vessel atau piping, maka kita menggunakan 2014/68/EU. Ini fokus diskusi kita, yaitu tentang roles and liabilities dari manufacturer, kemudian ada representatif, the operator, ya. Kemudian conformity modules, conformity assessment, kemudian essential safety requirement, kemudian example of calculation of PED kategori, kemudian ini conformity assessment body. Jadi CAB itu adalah conformity assessment body. CAB ini terdiri dari NOBO dan RTPO. Kalau RTPO itu recognize third party organization. Jadi involvementnya di mana. Kemudian EU Declaration of Conformity. Itu adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh manufaktur. Ya, pada saat pressure equipment tadi sudah selesai, kayak pressure vessel, piping, ataupun modul sudah selesai, maka manufakturnya akan membuat EU Declaration of Conformity. Nah, kemudian produk direktif EU Product Directive ini berlaku di semua member states dari European Economic Area. Berapa banyak negara? Itu sekitar 31 negara, ya, 31 negara. Nanti kita akan lihat ada yang disebut dengan EU, ada yang disebut dengan EEA, gitu, ya, banyak. Jadi EU dan EEA kalau nggak salah itu. Ya, jadi semuanya totalnya 27 tambah 4, jadi 31. Itu tidak termasuk UK, ya, karena UK keluar daripada EU, ya, European Union. Dia keluar, jadi dia nggak menggunakan PED CE marking. Tapi dia punya regulasi sendiri yang disebut dengan UKCA. Nah, jadi kalau kita mau membuat vessel, kita kirim ke UK, maka harus comply dengan UKCA, ya. Tapi kalau ke Norway, ke Denmark, ke Prancis, ke Jerman, itu pakai CE marking, ya, CE marking. Nah, tadi saya bilang sejak dibuatnya sejak dibuatnya European Directive ini, itu sudah 25 directive yang sudah dikerjakan oleh European Community, ya. Ada 25 directive, termasuk di dalamnya adalah
2014/68/EU atau PED ya. Nah, ini contohnya tadi saya bilang. Jadi ini adalah ada 14 tadinya, awalnya ini 14. Ada 14 negara. Tapi kemudian tahun 2022 Inggris keluar daripada ekonomi Union, ya ekonomi Union, European Union, sehingga sekarang 14 tambah ini 28 tadinya, 28 tadinya. Sekarang menjadi 27 negara, ya. Berarti harusnya dia 28, 14 kali 2 di sini 28, terus dikurangi UK jadi dia 27, ya. Terus kemudian ada juga di sini selain daripada di EU ya, European Union itu ada 27 negara tadi karena Inggris keluar. Kemudian ditambah lagi dengan EFTA, European Free Trade Association, itu ada 4 negara. Nah, jadi kalau totalnya EEA itu European Economic Area yaitu tadi 27 ditambah 4. Ya, walaupun di sini di dalam EEA itu tidak ada Switzerland, seharusnya kan 30, ya kan? Tapi dia juga binding dengan bilateral agreement. Jadi sama aja, DECO juga, tapi dalam bilateral agreement. Jadi ya pokoknya 31 negara lah yang mengakui CE marking, ya. Di sini seperti ada beberapa negara yang baru mau gitu ya. Seperti misalnya di sini ada Turki, ya ini baru mau, sama beberapa negara lain, ada 3 atau 4 negara. Jadi sekarang ini memang Turki belum menandatangani, cuman dia baru mau gitu ya, karena dia bilang disebut sebagai kandidat yang akan masuk ke dalam EU ya. Nah, kemudian ini adalah misalnya dalam satu skit atau dalam satu modul ya, itu terdiri dari berbagai macam direktif ya, atau CE marking ya, direktif. Jadi enggak satu ya, misalnya dalam skit atau dalam modul itu ada machinery direktif ya, untuk pompa dan sebagainya, itu di luar daripada PED. Kemudian ada PED, yaitu tadi vessel, piping, valve, ya, itu PED. Kemudian ada low voltage directive, ya. Nah, ini full voltage directive, dia ada sendiri. Nah, kemudian kalau nggak salah ini orang INI lah tahu nih yang low voltage ya. Kemudian electromagnetic compatibility, ini juga sendiri ya, direktifnya lain ini 214/30 EU. Kalau yang pressure equipment kan 214/68 EU ya. Nah, ada juga ATEX, itu ATEX juga di luar itu. Dia CE marking ya, tetapi di luar daripada PED ya. Makanya orang PED belum tentu ngerti ATEX gitu. Karena itu di luar daripada PED. Jadi PED hanya pressure piping, pressure vessel, sama modul ya. Nah, ATEX itu di luar, tapi dia juga CE marking itu ya, dia juga satu direktif sendiri ya. Jadi jangan berpikir semua skit, semua modul itu PED gitu, enggak. Ini ada banyak direktif dalam satu modul itu ya. Pompa enggak masuk dia, pompa masuknya ke direktif yang lain, machinery ya. Electrical equipment enggak masuk. Nah, electrical sendiri dibagi, ada yang low voltage, ada yang memang ATEX ya. Jadi udah ngerti ya kita ini ya. Nah, sekarang yang kita bahas ini aja ya. Karena yang ini saya ngerti, yang lain enggak. Ya, ATEX itu juga saya enggak begitu paham ya. Ya, kemudian ini tadi ya. Sebenarnya ada 25 tapi yang tertulis hanya 20 yang sama saya di sini. Ini direktifnya. Ya kayak machinery direktif nggak masuk sini, tapi dia ada ya. Jadi sebagiannya aja ini. Ini adalah direktifnya ya. Ada yang masuk ke dalam biasanya modul kita tuh ya electromagnetic compatibility, ATEX ya atau ATEX, low voltage, pressure equipment ya, ada machinery, tapi dia nggak tercantum di sini. Machinery itu 2006 ya.
Nah, di sini. Jadi kita nih PID hanya satu aja nih. Nah, nih PID nih, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU. Cuma satu. Banyak yang lain, makanya pusing juga ya. Nah, nanti kalau ngerjain modul yang untuk Eropa ya kayak gitu. Nah, ini CE markingnya, ya. Ini cara pembuatan CE marking. Kalau kita lihat ini ada skalanya dan sebagainya ya. Nah, ini nanti diikutin saja kalau kita mau buat CE marking, karena nanti di nameplate ada. Jadi di nameplate itu akan harus ada ya CE markingnya. Kemudian apa itu harmonized standard? Yaitu standar-standar yang memang dipakai di PID. Ya, saya bicara tentang PID ya, bukan CE marking. Kalau CE marking besar sekali, tadi saya bilang ada machinery, ada low voltage, ada EMC, ada ATEC, itu CE marking semua. Tapi yang PID itu enggak. PID itu hanya pressure vessel, piping, dan modul. Ya. Nah, yang dimaksud dengan harmonized standard itu adalah biasanya standar-standar yang sudah diakui di Eropa ya. Yang paling sering adalah IN dan ISO. Ya, IN dan ISO itu sudah masuk ke dalam harmonized standard. Bagaimana dengan ASME, ANSI, ASTM, JAS misalnya? Enggak, belum masuk. Mereka tidak disebut sebagai harmonized standard. Jadi kalau mau dipakai harus hati-hati, karena nanti ada requirement tertentu yang diperlukan lebih daripada yang seperti di apply di ASME, ASTM atau standar yang lain. Ya. Jadi hanya standar-standar yang dari ISO dan IN yang digunakan. Ya. Nah, ini tadi evolusinya ya. Jadi awalnya di 2002 itu diterbitkan lah ini ya, EU, 9723 EC ya. Kemudian direvisi jadi 214/68 EU ya. Kemudian implementasi 2016. Nah, sekarang ini bisa digantikan ke ISO 1720 atau ISO 1765. Ya, walaupun untuk beberapa kategori aja, ya. Tetapi tetap kita masih banyak menggunakan langsung 2014/68 EU ya untuk pressure directive ya. Oke. Nah, ini contohnya perubahan yang terjadi dari PID lama. Ya, PID lama yang 9723 EC menjadi PID baru 214/68 EU. Perubahannya di mana? Perubahannya dari modul A1 menjadi A2, kemudian B1 menjadi B design type dan B production type. Kemudian C1 menjadi C2. Nanti ada modulnya. Modul A1, modul B1, modul A2 sekarang ya, modul B, modul C2 gitu ya. Nanti kita akan lebih detail lihat modul-modul yang dipakai. Kemudian liability-nya menjadi lebih luas. Dulu yang 97 hanya manufakturer ya, kemudian authorized representative. Ya. Yang harus menjalankan PID, Tapi kemudian dirubah 2014 menjadi manufakturer, authorized representative, importer dan distributor. Mereka semua boleh membuat PID ya, atau boleh mensertifikasi PID equipment-nya ya. Jadi diperluas ya. Nah, ini definisinya ya, misalnya kita ingin jual atau placing on the market ya, tetapi di wilayah Eropa. Kemudian putting into service, jadi kita membuat mengoperasikan di community area yang berapa tadi? 31 negara ya, 31 negara. 27 tambah 4 ya.
Kemudian manufakturer, ya, pembuat daripada equipment. Kemudian authorized representative, ya. Jadi di sini adalah legal person atau yang di establish oleh community. Jadi orang yang ditunjuk oleh community EU sebagai authorized representative. Ini bisa mewakili manufakturer, ya. Kemudian importer, ya. Jadi perusahaan yang membeli dari luar, mereka juga bisa membuat PED, ya, untuk equipment yang dia beli, ya. Kemudian distributor juga bisa, ya. Tapi sekarang ini konteksnya adalah manufakturer biasanya sih, karena kita di sini, ya kan. Karena kita di sini ya jadi manufakturer. Nah, contohnya seperti ini, jadi manufakturer, terus kemudian menjadi atau importer atau distributor atau end user, ya. Baru di sini ada conformity assessment body, yaitu yang terdiri dari NOBO atau RTPO. RTPO itu Recognized Third Party Organization. Definisi daripada European Commission, ya, ini adalah European Union yang ditunjuk di Eropa, pengembangan EU Directive dan sebagainya, ya. Kemudian notified body yaitu third party yang di-appoint oleh EEA member state untuk melaksanakan conformity assessment, ya. Jadi conformity assessment bisa dilakukan oleh NOBO, ya. Nah, biasanya NOBO ini seperti DNV, BV, ya. Harus hati-hati, mereka itu ada semacam penunjukan, surat penunjukan. Jadi belum tentu semua itu bisa, ya. Contohnya untuk mensertifikasi NDT personel, ya. Untuk mensertifikasi NDT personel itu beberapa company, ya, itu tidak bisa, ya, atau tidak beberapa NOBO tidak bisa. Nah, hanya NOBO-NOBO tertentu yang bisa itu untuk mensertifikasi personel, ya. Kemudian ada juga RTPO, ya, ini juga sama fungsinya seperti NOBO, ya. Cuman sekali lagi mereka penunjukannya apa? Ya, harus dilihat penunjukan dia. Karena nanti ada nomornya, ya, nomor NOBO maupun nomor RTPO. Nanti kita bisa lihat di websitenya European Union. Nah, di situ ketahuan itu perusahaan-perusahaan yang skopnya apa aja, gitu. Ya, nggak semua sama, gitu. Nggak semua bisa PED, nggak semua bisa ATEX, gitu ya. Jadi ada limitasi. Nggak semua juga bisa approve NDT, gitu ya. Kemudian tanggung jawab dari manufakturer, ya. Di sini dibilang memastikan comply. Jadi kita sebagai manufakturer itu harus comply dengan PED tadi 2014, ya. Kemudian membuat dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan PED tadi. Kemudian menyimpan data manufaktur tadi atau kayak MDR, ya, itu selama 10 tahun, ya, disimpan. Kemudian membuat prosedur, membuat template, ya. Ya, terus kemudian identifikasi dari equipment, kayak tag number gitu dan sebagainya. Kemudian membuat manual, ya, handling manual, operation manual. Terus kalau misalnya terjadi, ya, tidak compliance, maka kita juga harus, ya, memperbaiki, ya, atau memitigasi. Kemudian ya, maksudnya kompetensi. Jadi kompetensi
dari manufakturer tadi, orang-orangnya, dan misalnya dia punya NDT technician dan sebagainya, itu harus comply dengan requirement. Ya, ini manufakturer ini dia bisa ke otoritas untuk market surveillance. Jadi authority bisa melakukan market surveillance ke manufakturer. Atau user bisa meminta liability claim, misalnya terjadi kerusakan atau apa pada saat dioperasikan. Dan market bisa minta withdrawal. Jadi udah nggak comply itu dia akan ditarik ya. Nah, untuk authorized representative obligation, jadi di sini keep technical declaration confidential for 10 tahun, ya. Jadi selama 10 tahun. Kemudian cooperate with national authority upon request. Jadi kalau ada permintaan, jawab, ya, harus jawab. Misalnya perusahaan X kemudian membuat vessel dikirim ke Belanda misalnya, nah, terjadi masalah di situ kan pasti otoritas Belandanya akan meminta pertanggungan jawab gitu ya. Jadi harus comply, ya, harus kita respon, ya gitu. Kemudian ini importer, ya, sama sih, ya, memastikan aja compliance, terus kemudian ada CE marking, kemudian ada detail kontak detail di equipment dalam nameplate dan sebagainya, kemudian transportasi dan storage, kemudian sampel test, nah, kemudian kalau nggak comply harus direspon dan sebagainya, kemudian menyimpan data selama 10 tahun. Ini distributor sama juga, mirip juga ya, jadi compliance, CE marking, transport, kalau ada masalah dimitigasi. Nah, bisa juga di importer disebut ini bisa dianggap sebagai manufakturer katanya. Kalau dia menjual equipment tadi ya di market langsung dengan namanya, ada namanya di situ. Ya, kemudian atau memodify assembly yang sudah ada di market. Ya, jadi dia bisa misalnya satu equipment dengan equipment yang lain kemudian digabung, kemudian dia buat, kemudian dia jual lagi, itu bisa. Nah, itu dia jadi manufakturer. Ya. Prinsipnya adalah produk yang ditaruh di community market di 31 negara tadi, ya, maka harus comply dengan direktif, dengan PED. Ya, salah satunya PED ya maksudnya. Direktifnya kan banyak tadi, lebih dari 20. Nah, kemudian manufaktur tadi harus memiliki kemampuan desain, kemudian proses produksi, ya, sehingga memenuhi persyaratan dari PED, ya. Nah, terus kemudian yang penting di sini dalam PED Directive itu adalah essential requirement atau ESR. Jadi equipment safety requirement. Ya. Itu harus di-comply semua. Nanti kita akan masuk apa aja kira-kira yang menjadi ESR daripada equipment PED ya. Dan kemudian memang harus menggunakan harmonized standard. Ya. Tapi kalau tidak bisa kita misalnya kita nggak punya material yang dari harmonize, katakan aja elbow ya, elbow itu kita misalnya pakai 234, WPB 234 itu kan ASTM atau ASMI. Maka kita bisa nanti mengupgrade dengan menggunakan namanya particular material appraisal, ya. Particular material appraisal. Nanti PMA tadi kemudian akan direview oleh notified body atau NOBO. Baru bisa dipakai, gitu ya. Terutama bagi yang kategori 3 dan 4 atau kategori 1 dan 2 cukup dibuat saja, nggak perlu approval NOBO. Ya. Tapi harus sesuai juga gitu ya dengan requirement. Nah, ini isi daripada PED 2014-68 EU ya. Ada 64 recitals, ada 52 artikel, ada 5 aneks ya, masing-masing yang tapi aneks yang paling penting adalah aneks 1, kemudian aneks 2 ya.
Ya aneks ini semua penting sih sebenarnya. Dan kemudian aneks 4 untuk manufakturer membuat EU Declaration of Conformity, ya. Nah, jadi apa saja pressure equipment yang harus PED? Harus PED ya, yang masuk dalam PED 2014 tadi. Yaitu semua equipment yang memiliki desain pressure. Desain pressure di atas 0,5 bar. 0,5 bar ya. Jadi apa saja pressure vessel, piping, safety accessories, pressure accessories ya. Itu yang desain pressure-nya di atas 0,5 bar ini sudah wajib PED ya, wajib PED ya. Nah, yang ikut PED dianggap pressure equipment adalah pressure vessel, piping, safety accessories, dan pressure accessories. Safety accessories itu ya seperti pressure safety valve, pressure safety device ya. Itu safety accessories ya. Kemudian kalau pressure accessories itu seperti valve ya, valve itu pressure accessories. Terus kemudian meter ya, kalau nggak salah meter juga aksesoris gitu ya. Nah, jadi itu pressure aksesoris. Ya. Tapi nanti komponen seperti flanges, pipa, elbow itu tidak, itu bukan PED ya, itu tidak PED. Ya, itu tidak perlu PED ya. Karena dia bagian daripada pressure vessel, piping gitu ya. Jadi dia nggak dianggap PED. Tapi kalau dia masuk atau sudah menjadi rangkaian pipe spool misalnya, itu jadi piping, ya itu berarti requirement-nya PED. Ya, tapi kalau satuan, ya elbow saja, flange saja, itu juga itu dianggap bukan PED. Tidak perlu PED ya. Dia cukup perlu material sertifikat aja ya. Kemudian material tadi ya. Tadi komponen tadi ya, pipa misalnya dia dibuat di welding, ya nggak pakai PED juga, enggak. Karena dia masih terhitung sebagai komponen, ya. Material yang nggak ada weldingnya, ya juga nggak pakai PED, ya. Kalau assembly, ya. Assembly itu namanya pakai global assessment. Juga under PED, ya. Dia under PED. Jadi global assessment. Jadi bukan saja PED di sini ya, global assessment itu berarti ada PED, ada ATEX, ada low voltage gitu, beberapa direktif. Kalau saya bicara PED itu hanya untuk yang 2014/berapa tadi 38 EU. Ya, tapi yang lain-lain enggak, ya. ATEX bukan PED ya, itu ATEX sendiri, tapi dia direktif. Jadi kalau dia di dalam modul itu ada ATEX ya nggak apa-apa. Nanti itu dia namanya jadi global assessment. Tapi dia bukan under PED, ya dia direktif sendiri gitu ya. Kayak pompa apa itu juga nggak under PED, itu under direktif sendiri, namanya machinery directive. Ya. Itu 2006/berapa gitu. Ya jadi kalau untuk komponen dan material di sini ya dia tidak under PED tapi harus comply dengan requirement, yaitu harmonize standar ya. Kemudian nanti ada pressure equipment, yaitu pressure vessel dan piping. Kemudian ada PED sub-assembly. Nah, ini. Ada sub-assembly, jadi sebagian aja gitu. Jadi harus ada CE marking untuk relevant directive. Ya kalau misalnya ada 4 atau 5 direktif di situ, ya harus comply. Misalnya di situ ada PED, ada ATEX, ada low voltage, ada machinery, ya ada IMC, nah itu kan udah 5 direktif itu ya, semuanya CE marking itu. Ya tapi bukan PED, PED hanya untuk yang pressure equipment ya, salah satu aja itu CE marking satu, PED itu salah satu aja. ATEX ya CE marking juga gitu ya. Tapi bukan PED ya. Tapi dia disebut sebagai PED sub assembly. Kemudian secara keseluruhan sampai commissioning dan semacam itu, itu disebut global assessment juga ya. Jadi ada global assessment itu mulai dari PED sub-assembly, kayak skid, modul itu sub-assembly, dan satu kesatuan, kayak satu unit plan, satu plan.
Itu juga global assessment. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi berbeda ya antara CE marking dengan PED beda ya. PED itu adalah bagian dari CE marking. Tapi termasuk ATEX juga CE marking ya. Machinery directive juga CE marking gitu ya. Tapi semua CE marking, tapi PED salah satu daripada yang kena CE marking juga. Nah, ini PED ya. PED adalah vessel, piping, safety accessories, pressure accessories, PED ya. Yang nanti CE marking nantinya. Ya, ini nah kalau di sini terkumpul semua ini jadi assembly. Tetapi enggak ini saja, nanti juga ada tambahan ATEX, ada machinery misalnya, atau IMC dan sebagainya. Baru masuk ke dalam global assessment. Global assessment. Tapi ini disebut assembly, ya betul, assembly ya. Nah ini vessel, ya vessel adalah ya pokoknya kontainer yang ada isinya pressure ya. Tapi jangan lupa yang masuk ke dalam PED hanya yang di atas 0,5 bar desain pressure-nya. Kemudian piping, ya sudah tahulah kita ya hari-hari ngerjain piping. Dan safety accessories, ya tadi PSV, pressure relief valve, pressure safety valve, pressure relief device, yaitu safety accessories. Dia harus PED juga. Kemudian pressure accessories, ini seperti apa, valve, ya valve. Kemudian ada metering equipment dan sebagainya, itu dia termasuk pressure accessories. Ya. Komponen tidak PED, ya, makanya nggak perlu CE marking, ya, dia nggak perlu CE marking. Kayak flanges, fitting, kemudian pipa, head. Kalau dia sendiri enggak. Tapi kalau head tadi sudah masuk ke dalam vessel, nah nanti manufacturer vesselnya yang akan mem-PED-kan secara keseluruhan ya. Equipment-nya. Nah, kalau assembly adalah gabungan dari pressure, dari piping, ya, dari pressure accessories dan semuanya itu masuk dalam assemblies, ya. Kayak skid itu assemblies, modul assembly, ya. Itu adalah tanggung jawab dari pressure manufacturer untuk memastikan komponen part, maksudnya kayak elbow, pipa, yaitu nantinya comply dengan requirement PED. Ya. Tapi kalau manufaktur daripada elbow itu nggak perlu dia nggak mikirkan PED. Nanti yang mikirkan PED adalah yang membuat vessel atau piping. Yang tidak termasuk dalam PED, yaitu public water distribution network nggak masuk, pipeline. Ya, pipeline itu nggak masuk PED. Jadi kalau bikin pipeline bilang PED nggak ada, kan? Nggak ada. Engine juga nggak ada PED, ya. Simple pressure vessel juga nggak ada PED. Kemudian well control equipment, ship, rocket, aircraft nggak pakai PED. Ya. Dia di luar PED. Nah ini PED 2014/68 EU ini tadi saya udah bahas ya. Ini adalah isinya ya. 64 recital, 52 artikel, 5 annex. Ya. Jadi yang bisa kita CE markingkan atau comply dengan PED adalah karena dia comply ke ESR ini, Essential Safety Requirement. Ya, ini comply di situ. Ya, ini Essential Safety Requirement. Di sini ada General, Design, Manufacturing, Material, ini semuanya harus comply di sini. Nah, ini adalah Essential Safety Requirement pertama yang dibilang bahwa permanent joint, ingat permanent joint, adjacent joint shall be free of any surface of internal defect detrimental to the safety of the equipment. Ini apa maksudnya? Permanent joint adalah semua yang dilas, ya. Semua yang dilas itu disebut permanent joint. Jadi kalau dia pakai bolting itu enggak permanent joint karena bisa dibuka lagi gitu ya. Tapi yang dilas itu yang permanent joint. Jadi yang dilas itu harus free of any surface or internal defect detrimental to the safety of the equipment. Ya, jadi welding kita itu harus apa? Welding kita ya harus comply dengan requirement ya, sehingga nggak ada defect-nya dan sebagainya.
Ya, kemudian ini propertinya ya, ini untuk misalnya tensile-nya itu comply dengan material dan desain. Ya, di sini juga personel ya, personel yang membuat permanen join. Nah, siapa personel yang membuat permanen join? Welder, ya, welder dan welding operator. Harus apa? Qualified, suitably qualified personnel according to the suitable operating procedures. Ya, jadi ini welder, ya, welder dan welding operator. Kemudian ini pressure equipment kategori 2, 3, 4. Operating procedure shall comply by the competent third party. Jadi ada involvement dari third party. Jadi kategori 1 enggak perlu pakai NOBO atau third party. Yang dimaksud dengan third party di sini adalah satu, notified body atau NOBO, ya. Yang kedua adalah RTPO. Nah, itu makanya disebut sebagai CAB, Conformity Assessment Body. Jadi bisa NOBO, bisa RTPO. Ya, di situ. Kemudian di sini third party performing exam, dan juga ini juga ya, to carry out this approval, the third party must perform examination and test. Siapa? Itu NOBO atau RTPO tadi. Mereka harus melakukan examination dan test. Jadi kayak BV, kayak DNV, kayak Lloyd, itu dia harus melakukan examination dan test. Ya. Nah, supaya comply ya dengan PID tadi. Ya. Kemudian hidrotest. Hidrotest ini berapa? Kalau di ASMI kan ada 1,3 ya, misalnya. Tapi di sini enggak. Di sini dia bilang di sini dia bilang adanya allowable ya di sini. Maksimum loading ya. Maksimum loading dikali 1,25. Ya, maksimum loading dikali 1,25 atau MAWP dikali 1,43. Jadi kalau ASMI 8 ya divisi 1 itu kan 1,3, MAWP kali 1,3. Tapi kalau di PID itu 1,43. Ya, MAWP kali 1,43 ya. Ya, kemudian di sini kenapa harus harus comply dengan essential safety requirement? Ya. Dan kenapa harus menggunakan harmonize standar? Ya. Pertama, standar yang bukan harmonize itu bisa saja dia itu kurang. Misalnya ini, kalau harmonize standar kan sudah pasti comply ya kan, dia penuh gini. Nah, bisa saja misalnya ASMI itu kurang gitu. Dia nggak penuh. Karena ada yang kurang di situ. Makanya di sini ada gap. Atau ada standar yang kelebihan, terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi di sini. Ya walaupun customer senang sih kalau terlalu tinggi ya. Ini mintanya segini tapi dia kasih segini. Ada. Nah, ini juga jadi gap gitu. Makanya harmonize standar ini yang pas gitu ya. Jadi ini harmonize standar ya. Jadi semua aspek yang berhubungan dengan produk, kemudian cara bekerjanya, ya kan, kemudian material yang digunakan itu ditaruh dalam harmonize standar. Ya, ini harmonize standar ada 4 fact katanya bisa berbuat assumption, IN standar, tapi hati-hati nggak semua IN kata dia bilang. Kemudian develop adopted by CEN ya. European Commissioning ya. Nah, ini biasanya ISO ya. Kemudian how to look for Annex ZA relationship between European Standard and Essential Requirement EU Pressure Equipment Directive. Jadi ada di sana di Annex ZA misalnya. Tapi ya kita lihat IN dan ISO itu yang paling banyak untuk harmonize standar. Ini ya tadi ini Annex ZA-nya hubungannya
antara 2014-68 EU dengan IN. Nah, kemudian essential safety requirement yang pertama adalah tentang observasi. Jadi yang penting di sini sebenarnya adalah hazard risk analysis, ya. Kemudian links to user manual atau operating instruction. Jadi dalam membuat PID itu kita harus tahu atau harus membuat hazardnya di mana gitu. Hazardnya dia di mana. Kemudian risknya seperti apa. Nah, secara desain, ini nanti akan ada pemilihan tuh. Ada yang disebut dengan fluid kategori. Ya, ada fluid kategori, ada grup 1, ada grup 2. Nanti kita akan masuk situ. Itu sebenarnya adalah hazard and risk identification. Kemudian nanti operating instruction. Jadi setiap manufaktur itu harus buat operating instruction untuk vessel, untuk piping, dan modul. Kemudian ini tentang masih hazard, ya. Kemudian protection terhadap hazard seperti penggunaan tadi saya bilang safety accessories, pressure relief valve dan sebagainya. Nah, dan bagaimana caranya mereduksi hazard, ya. Nah, ini hazard and risk, ya, secara flowchartnya dibuat. Nah, nanti kita akan masuk ini ya tuh sebenarnya lebih banyak kepada engineering kalau soal hazard ini, ya. Nanti mereka akan tentukan, oh ini fluida grup 1, fluida grup 2. Nanti kemudian masuk lagi sampai ke tabel-tabel, ya, yang digunakan, ya. Apakah dia dipanasin, terus apakah temperaturnya tinggi dan sebagainya. Ya, apakah dia gas, apa dia liquid. Jadi banyak itu. Jadi mulai dari fluida dulu, fluida grup 1, fluida grup 2. Nanti dari grup 2 kemudian apakah ada gas, tidak ada gas. Apakah dipanaskan, tidak dipanaskan gitu. Baru nanti dipilih tabel yang digunakan. Nanti kita tahu, oh ini kategori 1, ini kategori 2, ini kategori 3, ini kategori 4, atau artikel 4.3 yaitu SEP, ya, Sound Engineering Practice. Ya, itu Sound Engineering Practice itu nggak di CE marking, ya, nggak di CE marking, tapi dia ada di dalam situ, ya, di dalam maksudnya PID, ya, dalam PID. Tapi dia tidak CE marking, ya. Nah, tapi yang CE marking itu kategori 1, 2, 3, 4, ya. Nah, kemudian kategori 1 tadi dia tidak perlu CAB, ya, tidak perlu CAB. Jadi 2, 3, 4 saja yang perlu CAB, gitu, ya. Kemudian essential requirement yang kedua adalah general design. Nah, ini juga berhubungan dengan desain. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita lihat di sini adalah IN 13445-3. Ya, IN 13345-5 ini ada 13345-3 ini desain, ya. Tapi secara keseluruhan IN 13445 family 12345 kalau nggak salah itu adalah harmonized standard. Jadi kalau mau bikin pressure vessel untuk PID lebih baik pakai desain ini, ya, pakai IN 13445, ya. Apakah bisa ASME? Ya bisa juga, tapi akan banyak yang menjadi PR-nya gitu bagi manufakturer dibandingkan dengan menggunakan IN 13445. Dan kebanyakan juga desain yang menggunakan ASME itu nggak semua Nobo mau. Nggak semua Nobo mau. Ada Nobo yang nggak mau, gitu, ya. Vesselnya dibuat pakai vessel, ya, kita bisa vessel pakai ASME 8. Tapi kalau piping masih menggunakan ASME B313. Ya, hanya vessel aja yang mereka preferensinya menggunakan IN 13445. Nah, ini tentang loading, ya, external pressure dan sebagainya. Ini sama yang seperti ada di ASME. Ya, calculation method, kemudian design load, ya, jadi apakah di situ ada angin atau sebagainya atau earthquake dan sebagainya, itu jadi essential safety requirement persis seperti ASME 8. Kemudian ini masih desain, ya. Jadi desainnya, jadi kalau desain itu 13445-3, ya.
Nanti kalau nggak salah fabrication -4, kemudian inspection -5 gitu di dalam IN 13445. Kemudian ini 13442 itu kayaknya material kalau nggak salah itu ya. Terus kemudian 345 desain. Ini masih desain. Kemudian ini essential requirement masih desain ya. Kita bicara desain masih. Tapi ini nggak terlalu penting ya. Kita akan teruskan. Ini masalah masih desain ya, stability dan sebagainya, hazard dan risk ya. Jadi tadi ISR ini rata-rata mengenai desain dulu, tapi nanti ada fabrikasinya juga. Ini masih desain juga, desain experimental by method. Jadi untuk kadang-kadang dia pakai experimental by method, ya, experimental method ya. Jadi biasanya vessel-vessel yang sudah dikerjakan itu divalidasi. Jadi yang previous job itu divalidasi sehingga kemudian mereka bisa tidak perlu melakukan, kalau nggak salah maksudnya di sini kita menguji lagi gitu ya. Jadi dari desain ini berdasarkan eksperimen saja gitu, nggak perlu berhitung lagi begitu ya. Kemudian ini provision dari ensure safe handling operation. Misalnya ada closure dan opening. Ini rata-rata untuk desain. Kita akan lewatkan saja. Kebanyakan desain ini adalah untuk desain juga ya. Ini draining, venting. Kalau di sini kalau nggak salah examination itu harus ada mainway ya. Ada mainway atau ada opening yang bisa dilihat sehingga kita bisa inspeksi ke dalam. Kemudian ini untuk draining, venting. Ini untuk corrosion, ya harus ada corrosion allowance seperti itu atau protection against corrosion. Ya. Ini wear, ini kalau ada abrasi dan sebagainya itu harus diperhitungkan. Ya. Ini assembly, ya. Jadi keseluruhan assembly dihitung, maksudnya assembly dalam vessel ya, vessel assembly. Filling and discharge, jadi ada inlet, ada outlet ya vesselnya. Kemudian protection against exceeding the allowable limit. Nah ini untuk yang misalnya tadi saya bilang harus pakai pressure relief valve sehingga dia tidak melebihi dari limit yang ditetapkan. Kalau enggak ya akan meledak ya vesselnya gitu ya. Nah ini tadi menggunakan safety accessories untuk pressure limitation. Temperatur juga ya, di situ perlu ada temperatur monitoring. External fire, jadi kalau vesselnya itu kebakaran, bagaimana caranya untuk artinya mencegah ya, ataupun ya bisa segera diatasi gitu. Ini external fire. Nah ini kategori ya, ini yang masuk PID, kategori 1, 2, 3, 4. Nah jadi kalau kategori 1 ini tidak perlu CAB, jadi nggak perlu NOBO. Cukup manufakturer sendiri yang membuat yang namanya DOC, ya DOC, Declaration of Conformity. Sedangkan kategori 2, 3, 4 ini dia wajib pakai CAB ya. Dan 1, 2, 3, 4 ini semuanya pakai CE marking. Jadi dia ada nameplate CE markingnya. Dan yang enggak ini, jadi kalau artikel 4.3 atau SEP ini tidak perlu pakai CE marking ya, ataupun ya sama sekali nggak ada NOBO ya. Gitu. Jadi tidak perlu pakai CE marking atau NOBO. Tapi dia comply dengan PID ya, dia comply dengan PID. Hanya dia tidak menggunakan CE marking. Apakah DOC-nya dibuat? Ya dibuat juga. Ya, DOC-nya tetap dibuat karena dia under PID ya. Cuman dia tidak perlu CE marking. Ini PID kalkulator, jadi bisa kita mau tahu nanti dia masuknya kategori berapa gitu ya vesselnya. Apakah kategori 1 ataukah
2, 3, 4 atau SCP. Ya. Nah, itu dari kalkulator ini. Ya. Tentunya berhubungan dengan servis di dalamnya. Dia apakah liquid, apakah gas, apakah dipanasin atau tidak dipanasin, gitu ya. Nah, di situ ada banyak yang input yang dimasukkan, baru kemudian dapat kategori berapa. Ya. Ini sama tadi BD ya. Nah ini, jadi fluid kategori pertama itu adalah grup 1 dan grup 2. Jadi dibedakan. Nah, grup 1 dan grup 2. Grup 1 apa aja? Unstable explosive, flammable gases, flammable liquid, flammable solid. Pokoknya yang ngeri-ngeri lah inilah. Ya, yang ngeri-ngeri ini masuk kategori 1. Ya, karena dia sangat apa namanya? Sangat berbahaya, ya. Jadi dia dianggap sebagai kategori grup 1. Grup 1. Sedangkan grup 2 adalah apa saja yang tidak ada di sini. Artinya yang lebih ringan seperti water itu kan nggak ada di sini. Nah, water grup 2 gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya hidrokarbon. Hidrokarbon masuk mana? Grup 1 apa grup 2? Grup 1. Kenapa? Karena dia flammable liquid, ya. Nah, itu kan bisa terbakar ya kan? Nah, bisa terbakar itu flammable gas itu ya. Nah, itu dia masuk ke sini dia grup 1. Sedangkan yang non flammable tadi yang kayak water, terus kemudian apalagi ya, water, sea water ya kan? Nah, itu masuk ke dalam grup 2 karena dia nggak ada di sini ya. Kalau ada di sini, yang toxic ini di sini. Nah, itu jadi cukup grup 1 dan grup 2. Yang grup 2 itu istilahnya less hazard ya. Kalau grup 1 ya high hazard ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi dari grup 1 dan grup 2 ini ya, pertama kalau kita mau menentukan kategori berapa, itu mulai dari situ dulu ya. Mulai dari grupnya dulu. Ini grup berapa nih? Oh, ini grup 2. Ini cuma air aja, ini water aja ini. Berarti dia grup 2 kan? Kalau misalnya ini hidrokarbon, dia grup 1 karena dia flammable. Maka katakan grup 2, ini water, Pak. Ini water treatment aja ini. Isinya si water, berarti di grup 2 ya. Nah, nanti apakah dia bentuknya gas atau liquid? Nah, di sini. Biasanya tahu gas dan liquid itu dari temperatur dia. Ya, kalau temperaturnya di atas 110 itu gas pasti. Ya, 110 itu pasti gas dia kan. Nah, kalau menurut ini ya nanti 110 itu dia di atas 110 itu gas dianggap. Tapi kalau temperaturnya itu masih di bawah 100 ya, berarti itu liquid ya, itu liquid. Kemudian masuk ke step ketiga, apakah dipanasin apa enggak dia? Apakah ada pemanas, ada heater gitu ya, apa enggak di situ. Nah, yang keempat adalah volumenya. Kalau dia vessel, kalau dia piping dia dihitungnya adalah diameter. Ya, kalau piping diameter, kalau vessel volume. Ya, volume itu liter. Ya, liter. Kalau dia diameter dia pakai milimeter, ya. 150 itu 6 inci. 100 4 inci. Ya, itu tadi. Itu ya pakai itu. Kemudian nanti ada maximum allowable pressure-nya. Berapa juga MAP-nya ya, maximum pressure-nya. Kemudian apakah dia piping atau vessel, ya. Baru kemudian kalau untuk modul ya, untuk modul atau skid kategorinya itu ngikutin yang paling tinggi di situ. Misalnya di situ itu ada piping kategorinya 2, terus ada vessel kategori 4 gitu kan. Nah, mana jadi di skid itu, di modul itu modulnya berapa kategorinya? Kan ada piping kategori 2, ada vessel kategori 4. Nah, terus ada juga piping juga yang kategori 1 misalnya. Nah, skidnya ini berapa kategorinya? Maka requirement PED skid itu ngikutin kategori yang paling tinggi. Jadi kalau di vessel itu ada kalau di modul itu ada kategori 4, apakah dia vessel, apakah dia piping, maka modul itu jadi kategori 4.
Walaupun di situ ada kategori 2, ada kategori 3, ada kategori 1. Ya, dihitung yang paling tinggi. Untuk yang sub-assembly, ya. Nah, ini tadi ya. Jadi misalnya vessel atau piping containing any liquid, ya. Apakah itu dipanaskan atau dibakar gitu. Kalau ya, ya ke sini. Terus ke sini dan ini yang ikut tabel 5. Nah, kalau tidak ke sini, ya. Ini ininya ya, flowchart-nya ya. Nanti ke tabel 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8, 9. Ya. Biasanya kalau piping ini dia ini, jadi 6, 7, 8, 9 ini untuk piping. Untuk vessel itu 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kalau steam generator dia khusus tabel 5 untuk steam generator. Ya, ini contohnya ya, kalau dia tabel 1 itu gas, kalau dia no gas atau liquid ya, itu tabel 3. Kalau dia fluida grup 1, ya pressure vessel fluida grup 1, dia terbagi 2 menjadi gas dan liquid. Kalau dia gas dia tabel 1, kalau dia liquid tabel 3. Hintnya apa? Antara gas dan liquid, hintnya adalah temperatur. Kalau temperaturnya di atas 110, misalnya nggak disebutin gas ya, dia sebutin liquid aja lah gitu ya, grup grup 1, grup 1. Nah, grup 1 katakan gitu. Atau fluid grup 1. Dia kita lihat kemudian temperaturnya 120 ya, nggak usah ke sini, langsung ke sini. Karena dia udah pasti gas, karena dia potongannya 110 ya. Jadi di atas 110 dia masuk gas. Di bawah 110 dia bukan gas atau liquid. Kemudian grup 2 juga sama. Ya, grup 2 ada tabel gas itu tabel 2 dan grup 2 yang no gas atau liquid tabel 4 ya. Nah, kemudian kita menentukan modulnya apa. Itu. Setelah kita dapatkan apa tadi? Kategori baru modul. Nah, masing-masing kategorinya ada beberapa modul yang bisa dipakai. Pilih aja salah satu ya. Tapi kalau kategori 1 hanya satu modul ya, modul A saja gitu ya. Tapi kategori 2 dia ada modul A2, E1, E1 itu tergantung kita mau pilih. Kalau modul 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 modul. Mau pilih yang mana ya? Modul kategori 4 ada 1, 2, 3, 4. 4 modul. Nah, jadi mau pilih yang mana ya. Nah, ini konfirmasi asesmen modul ini namanya ya. Terus kemudian kewajiban dari manufakturer, kemudian kewajiban dari CAB ya. Supaya nanti bisa comply dengan CE marking. Jadi ya ada sinergi lah. Jadi manufakturer juga comply, nanti CAB atau NOBO juga akan mengecek ya compliance tadi terhadap requirement PED. Nah, unit G, modul G ini biasanya untuk unit verification yang paling umum lah. Yang penting kita harus lihat dia masuk nggak di kategori yang mana gitu ya. Kategori 4 ini pakai modul G cocok ya. Tapi kalau modul yang kategori yang lain kita pakai modul G itu ketinggian gitu ya. Lebih baik pilih modul yang ada di sini gitu ya. Jadi kategori 3 misalnya ya pakai modul B. Kategori 2 modul A2 gitu atau D1. Nah, kalau modul 4 kategori 4 ya pakai modul G atau F atau enggak. F itu harus B dan F ya. H1 ya, G atau H1. Nah, ini modul G contohnya. Ini kewajiban dari manufakturer seperti membuat technical documentation ya. Ada risk analysis, general description, drawing, compliance yang sudah di approve, compliance sudah didapat, kalkulasi, test report, approval procedure, ya, EU declaration dan commit dan CE marking ya. Nanti CE marking itu ada nomornya. Nomornya ini adalah nomor NOBO, ya, nomor NOBO atau nomor RTPO. Ini 2099 ini nobonya DNV, ya. Ini contoh aja. Ya.
Kemudian ini obligation of the conformity assessment NOBO ya. Di sini ada examination of technical document, artinya kayak MDR gitu. Assessment dan material termasuk desain di sini. Approve procedure of for permanent joint kayak WPS PQR. Kemudian verify qualification of personnel, welder, welding operator dan NDT ya, NDT technician. Final inspection dan issue dari certificate of conformity. Certificate of conformity diisu oleh CAB, tapi yang diisu oleh manufaktur adalah declaration of conformity ya, beda ya. Jadi kalau NOBO isu certificate of conformity. Tapi kalau manufakturer isu DOC ya. Declaration of conformity. Ya, itu perbedaannya ya. Nah, ini kalau kita lihat di application, kemudian siapa yang melaksanakan? Manufakturer nih. Ya. PD application. Jadi kalau kita mau bikin PD vessel, ya apply lah, ya apply ke sini, ya. Siapa yang apply? Ya manufakturer. Buat application, buat desain dokumen, ITP, fabrication prosedur, ya, termasuk NDT prosedur dan sebagainya, itu urusan manufakturer. Nah, kemudian CAB atau NOBO ini melakukan design verification. Jadi kalau desain calculation tadi, kemudian diserahkan ke NOBO, SAP. Nah, diserahkan ke NOBO, nah, kemudian nanti NOBO review. Nah, ini dia namanya design verification letter. NOBO akan mengeluarkan design verification letter. Kemudian fabrication notification, technical documentation, MDR ya, kemudian mendraft DOC, ini dilakukan oleh siapa? Manufakturer. Jadi kalau yang warna biru gelap ini dilakukan oleh manufakturer. Tapi verification statement dibuat oleh NOBO ya, CAB ya. Kemudian mengisu sertifikat juga lakukan oleh NOBO ya. Ini siapa? Ini kita nih, si marking. Jadi kita ngasih template-nya ya, si marking, terus bikin DOC manufakturer ya. Terus mengenai technical SOW ya, scope of work, ini ada CAB, kemudian ada IVB ya, ya. Biasanya nanti kerjaan CAB akan direview oleh IVB. Ya, ini Independent Verification Body. Biasanya nanti ada dari European Community akan menunjukkan IVB ya. Kadang-kadang IVB-nya sama dengan CAB, bisa ya. Misalnya IVB-nya DNV, SCAB-nya DNV ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya IVB-nya DNV, CAB-nya Lloyd ya nggak apa-apa juga gitu. Atau BV nggak apa-apa juga ya. Jadi CAB belum tentu di sini sama dengan IVB ya, tapi bisa juga sama. Nah, kemudian pressure vessel di sini, pressure vessel kita makainya 13445 ya, umumnya ya. Nah, ini aneksnya. Nah, ini pressure vesselnya, pembuatannya ya. Nah, pembuatannya. Nah, contohnya ini, misalnya ini vessel 1, dia 11 bar, kemudian desain temperaturnya 90, corrosional lawan 3, cell thickness 14, volumenya 26.500 liter. Kemudian vessel 2, desain pressure 10 bar, corrosion 3 mili, cell thickness 14, volume 126, desain temperatur 090 ya. Saya kan yang merah ini kalau 090 berarti dia bukan gas ya, dia bukan gas, berarti dia liquid. Nah, kita masuk. Nah, ini juga harus kita ketahui. Misalnya ini adalah katakan bukan grup 2, bukan grup 1 gitu ya. Nah, dia grup 2 misalnya ya. Ini bisa grup 2 atau bisa grup 1 juga sih ya. Terserah. Nanti kita lihat di sini. Nah, karena dia ini grup 2 kita pakai, ya di sini ada grup 2 kita anggap grup 2, maka dia akan ke sini larinya. Ya, ke grup 2. Tabelnya berapa? Tabel 4 di sini. Kenapa? Karena dia liquid. Kenapa liquid, Pak? Ya karena dia kan masih di bawah 90. Ya, dia masih 90, masih di bawah 110, ya, berarti dia liquid. Nah, itu tadi berarti sini kan
dari pressure vessel dia grup 2 kena liquid, masuknya ke tabel 4. Makanya tabel 4 yang keluar di sini. Nah, tabel 4 karena dia liquid ya. Karena apa tadi temperaturnya di bawah 110 ya. Nah, kalau kita hitung, hitung pakai kalkulator ya. 11 kali 26.500 ini. Maka hasilnya adalah 291.000 ya. 291.000. Nah, kita lihat di sini. Ini kan bar liter ya. Nah, karena di sini potongannya di sini 100 nih, 10.000 di sini. 10.000. Karena di sini ada 10.000 dan kita lihat barnya itu adalah 11 ya di sini. Barnya 11, jadi di atas 10 ya. Masuknya ke sini dia. Nah, di sinilah sebenarnya. Ini kayaknya kurang tepat nih, harusnya turun ke sini ya. Harusnya di sini nih. Nah, berarti yang satu ini ya, vessel 1 ini itu dia adalah grup 1. Vessel 1 grup 1 ya. Terus bagaimana dengan vessel yang kedua? Yaitu yang 10 bar kali 126. Ya. Karena ini potongannya 10 berarti dia ada di sini. Ya. Dan kemudian dia juga bar volumenya atau pressure volumenya itu cuma 126. Berarti tidak lebih dari 10.000 kan. Berarti dia ada di sekitar ini. Nah, karena dia ada di sekitar ini masuk dalam artikel 4 paragraf 3 yang disebut dengan SEP. Jadi dia masuk ke SEP. Ya, kita lihat di sini, ini jadinya. Yang satu ini adalah kategori 1, yang nomor vessel 2 adalah SEP atau Sound Engineering Practice. Yang ini kena CE marking. Oke. Nah, kemudian ini klasifikasinya ya, klasifikasinya kenapa saya bilang di sini tentang yang tadi panas tadi ya. Nanti di sini akan ada di sini ya. Jadi transisi ini ya antara water dengan liquid dengan gas ya. Jadi di atas ini sudah gas, di bawah sini sudah ya, di sini ya, di sini ke sini sudah gas ya. Ini gas di sini. Yang di bawah sini sudah liquid. Ya, ini masih liquid yang sini. Ya. Di sini sudah gas. Ini sebenarnya di sini dia. Sini sampai di sini. Jadi ini masih yang ini masih liquid. Yang di atas ini sampai ke sini sudah gas. Ya. Nah, ini misalnya yang satu ini 100 ya. Maka dia dia masih liquid karena dia masih 100 ya, atau 90 atau 100 ya. Nah, kalau yang di sini udah 110 udah nggak bisa dia. Udah nggak bisa liquid. Ya. Dia sudah masuk gas. Kalau dia masuk gas dia pakai tabel 2. Nah, ini beda lagi tabelnya. Di sini kalau PS kali PS kali volume, pressure kali volume di atas 100 sudah masuk ke kategori 3. Nah, karena ini 10 kali 126 kan 1.260. Dia ada di antara 100 dengan 3.000. Maka si vessel ini menjadi kategori 3. Ini kategori 3 ya. Padahal tadi dia SEP ya. Sekarang di kategori 3. Kenapa? Karena naik aja ininya. Temperaturnya naik gitu ya. Tadi dari 90 atau 100 menjadi 110 ya. Yang ini dia masuk karena dia liquid tadi dia masih 1 dengan yang tadi. Ini sama kan? Ya. Karena masuk dalam liquid. Nah, kemudian kita naikkan. Oh, tapi sekarang grup 1. Nah, tadi grup 2 kan? Kita anggap air. Nah, sekarang grup 1 beda lagi dia.
Kalau grup 1 dia pakai tabel 3 untuk yang fluida grup 1, yang liquid. Kalau dia sama-sama nilainya 100 itu ya, 100 itu masih dianggap liquid. Ya, karena kayak apa, air panas itu mendidih kan 100 tuh, kan masih liquid ya. Masih kelihatan itu gelobak-gelobak yang gitu kan, ini masih liquid. Tapi kalau di atas 100 ya, di atas 110 dia sudah gas. Maka di sini yang tadinya SEP dia menjadi 1 ya. Kemudian yang ini tadinya 1 menjadi 2. Nah, karena dia fluidanya naik jadi 1, fluida grup 1. Ya, kalau dianggap gas itu tadi 110 derajat Celcius and above, itu dianggap gas. Ini nanti masuknya ke tabel 1 kalau dia dianggap gas. Ini ya temperaturnya. Nah, involvement dari NOBO ya, kategori 1 tidak ada involvement NOBO. Ya, yuk buat aja sesuai dengan PED. Ya, nggak ada NOBO, tapi ada CE marking. Tapi kalau SEP tadi Sonic University itu tidak ada CE marking. Kemudian kategori 2, nah ini ada NOBO-nya. Kategori 2, 3, 4 pakai NOBO. Ya, harus lapor sama NOBO nih, ya. 2, 3, 4. Kemudian di sini ya, jadi untuk modul ya, modul ini, modul A ini nggak perlu katanya, nggak perlu pakai NOBO. Kemudian modul B ya pakai ya, modul B, modul G, modul H ini pakai NOBO. Tapi semuanya CE marking kecuali SEP. Kalau SEP di luar itu dia non CE marking. Nah, ini dia tadi. Jadi kategori 1 pakai modul A, kategori 2 A2, D1, E1, kategori 3 BD, BE, BE, BC2 atau H. Kemudian kategori 4 BD, BP, BH, G dan H1. Jadi tinggal pilih aja nih. Kalau yang warna merah ini adalah tadi perubahannya dari 97 ke 2014. Ini perubahannya. Kemudian documentation requirement, ya samalah ya, GN drawing, PNID kalau untuk modul, design calculation, PMA, particular material pressure, nanti dibuat welding prosedur, well map, haja analisis, user manual. Ini kategori A, ya. Tadi saya bilang dia nggak perlu NOBO, karena kategori 1. Ini kategori 2 perlu NOBO, ya. Kemudian kategori 2 ini 1 2 3 untuk modul ini mengcover kategori 1 2 3. Ini juga 1 2 3 4 tapi production type. Tadi kan yang B tapi design type. Ini sampai kategori 4. Nah, kemudian yang dimaksud dengan harmonic standard ini contohnya misalnya materialnya sesuai dengan IN 13480. Kemudian weldernya sesuai dengan ISO 9606, ISO 732 untuk welding operator. NDT-nya ASUS 9712. Yang nggak bisa pakai ASNT ya. Nggak mau dia ASNT. Ya pakai ASNT. Dia mau pakai 9712. Tapi harus hati-hati juga. Kalau untuk yang kategori 3 dan 4 ya, yang approval NOBO itu dia harus NOBO atau RTPO ya, yang untuk 9712. Jadi ada beberapa 9712 yang nggak di-approve oleh NOBO. Ya. Misalnya PCN itu di-approve karena dia dianggap sebagai RTPO. Ya. Tapi ada berapa seperti ada company dari Rusia dia ngeluarin 9712 dia nggak di-approve oleh NOBO. Terus juga kemudian ada company dari Singapura mengeluarkan 9712 juga tidak di-approve oleh NOBO. Kenapa? Karena yang mengeluarkan organisasinya itu tidak di-approve sebagai RTPO. Jadi harus hati-hati di sini. Ya. Kemudian material sesuai dengan IN 10204 ini yang 3.1, 3.2 ya, type 3.1, type 3.2, 2.4 dan sebagainya.
Kemudian ini welding qualification, nggak boleh ASME. Ya, harus pakai ISO 15614. Ya. Nah, di sini agak susah juga nih kan, karena kalau nggak salah fillet weld dengan butt weld itu terpisah kualifikasinya di ISO 15614. Kemudian 4126 untuk safety pilot dan 764 untuk safety system. Jadi inilah harmonized standar ya, kebanyakan ISO dan ya. Ya ini sama, apakah masih bisa pakai divisi? Ya bisa, sebagian nopo masih approve dengan ASME 8 divisi 1, tapi dengan tambahan gitu ya. Mereka tetap membuat kalkulasinya nanti sesuai dengan harmonized standar ya, seperti ini. Ini harmonized standar ya. Kemudian piping ya, piping. Nah, piping ini ya artinya adalah sesuatu yang ditransportasikan di situ. Ya, kita tahu lah kalau piping ya. Nah, ini pengertiannya ya, piping komponen. Nah, ini sama. Cuman dia tadi grup 1, grup 2 tahu ya, grup 1 itu yang flammable segala macam yang ngeri-ngeri di sini. Yang grup 2 ini yang moderate ya, atau low risk ya. Tapi dia tabel, dia ganti cat di sini. Jadi cat 8, 6, 7 ataupun kadang disebut juga tabel sih. Nah, tadi kan kalau sana tabel 1 2 3 4 5. Kalau di sini kelanjutannya tabel 6 7 8 9 atau chart 6 7 8 9. Dokumentasinya sama ya. Cuman tadi GA drawing jadi isometric, tetap menggunakan PNID, ada design calculation piping, ada PMA, ada welding prosedur, well map, hazard analysis dan user manual sama. Ini requirement tadi harmonized standard kita sudah bahas. Nah, desain piping. Desain piping bisa menggunakan 13480 ataupun menggunakan B313. Ya, bisa. Tapi tetap harus ada gap analisis gitu ya. Yang menjadi harmonized standar adalah IEN 13480, tapi kalau kita mau pakai 313 berarti harus ada gap analisis. Nah, ini contohnya piping. Gimana caranya menghitungnya? Nah, tadi kan grupnya fluida 1, fluida grup 1. Ya, kemudian nanti dikalikan ini 368 bar dikali 100. Atau dia nggak pakai kali 100, dia hanya tulis di sini garis. Tandanya adalah diameter 25 di sini sampai 100. Karena ini 100 di sini masih masuk. Ya. Nah, di sini masih masuk. Jadi kalau kita lihat dia berapa nih barnya? 368. Nah, 368 berarti dia ada di sini. Ini 200 ya. Ini 368 di sini kan. Terus di N-nya 100. Berarti dia kita garis lurus saja ke sini ya, sampai di sinilah. Berarti di sini lokasinya. Nah, di sinilah dia keberadaannya. Berarti dia masuk ke dalam kategori 2. Kategori 2. Nah, ini kategori. Ya. Nah, semua pressure relief valve ataupun disebut safety accessories itu masuk kategori 4. Ya, jadi pressure safety valve berapapun pressure-nya itu udah kita masukin aja lah kategori 4, yang paling tinggi ya. Cuman memang kita bisa juga minta kepada Nobo, mungkin kita bisa turunkan ya, tapi approval dari Nobo juga sih. Kalau kita mau turunkan dia tidak di kategori 4. Safety accessories ini tadi ya pressure safety valve dan sebagainya itu memang normalnya di kategori 4 ya. Kemudian pressure accessories tadi safety accessories seperti valve, meter ya seperti ini. Ini masuk ke dalam piping kategorinya sama dengan piping di mana equipment itu dikerjakan gitu ya. Terus ya.
Kemudian komponen tidak perlu di CE markingkan, tapi dia mesti comply dengan PED. Ya, tapi tidak perlu CE marking. Ya. Bagaimana cara comply-nya? Ya, nanti harus buat, kalau misalnya dia pakai material dari requirement ISO dan European, ini masih sebagai harmonize. Tapi kalau dia menggunakan ASTM, ASME, ya harus bikin dengan menggunakan PMA, ya. Menggunakan particular material appraisal. Ya, ini seperti safety valve, ini disebut safety accessories, cover, collar, gasket, flash, ini komponen, jadi nggak perlu CE marking. Side glass, sensis flare, ini komponen, tidak perlu CE marking. Flanges, fitting, pipe, tidak perlu CE marking, karena dia komponen. Thermowell, tidak perlu CE marking. Valve, meter, perlu, ya, karena disebut pressure accessories. Assembly, ya, assembly ini termasuk CE marking juga dengan PED. Kemudian exclusion, ya, yang nggak termasuk dalam PED, yaitu pressure equipment yang dibuat kapal. Jadi kalau ada pressure vessel untuk kapal, ya, itu nggak perlu. Atau mobile offshore unit, selain EPSO. Kalau EPSO dia perlu. Tapi kalau bukan EPSO, kayak rigging dan sebagainya itu yang yang mobile itu ya, ya itu tidak perlu menggunakan CE marking. Ya. Tapi kalau EPSO, apa aja yang di EPSO dan di FPP ini kena CE marking atau PED, ya, kena PED. Ini assembly, ya, integrasi. Jadi ada vessel, ada piping, ya, di sini. Ya tadi saya bilang, jadi kalau dalam piping kategori, vessel kategori, dan assembly kategori, mana yang paling tinggi kategorinya, itulah yang menjadi kategori dari assembly, ya. Kemudian documentation requirement. Jadi ini sama seperti MDR, ya. Jadi MDR, tadi saya sudah bahas, ada GA drawing, ada PNID, ada risk hazard identification, ada instruction manual, ada technical document kayak design calculation, inspection report, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam requirement dan disimpan selama 10 tahun, ya, 10 tahun. Ya agak lama, tapi ya memang itu dimintanya seperti itu. Ini design stage-nya, ya. Jadi general description, list of individual item, ini untuk misalnya banyak vesselnya, ada berapa vesselnya itu harus listnya, dimension, analisis, ada GCA strategi, diagram, ini untuk yang modul, ya, modul nih. Kemudian membuat declaration of conformity. Nah, kemudian corresponding documentation for equipment classified as SEP, operating instruction, DOC, dan sebagainya. Ya. Ya, ini sama, ya. Jadi ini requirement daripada dokumennya, desain, kemudian PNID, kemudian NDT, ya. Masih desain tadi, caranya menentukan volume PS dengan itu desain. Kemudian strength, ya, untuk strength requirement ini juga masih desain. Kemudian fabrication. Nah, fabrication di sini manufacturing procedure, ya, construction drawing, design testing, design review, manufacturing, komponen, parts, ya, dan sebagainya. Ini dimasuk dalam fabrication. Permainan join saya bilang, ya, ini masih. Jadi 2, 3, 4 yang menggunakan OBO ataupun CAB. Kemudian NDT. Nah, NDT di sini
For equipment non-NDT paman jual shall be covered by suitable qualified personnel. For pressure equipment in category 3 and 4, the person shall be approved by RTPO. Nah, ini tadi. Jadi untuk kategori 3 dan 4, itu nggak boleh sembarangan 9712-nya gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan 9712-nya. 9712-nya ini harus memang yang di-approve oleh RTPO. Kemarin saya bilang tadi. Jadi ada beberapa sertifikat yang 9712 yang dikeluarkan oleh Rusia waktu itu, ada dari Singapura juga, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata company-nya itu bukan RTPO, ya, jadi dia nggak di-approve. Tapi hanya untuk kategori 3 dan 4. Kalau kategori 1, 2 atau SCP ya nggak masalah, gitu ya. Tapi untuk kategori 3 dan 4 ini memang harus di-approve oleh RTPO. Kemudian heat treatment, ya, heat treatment, prosedurnya dan sebagainya, heat treatment. Kemudian traceability, ini udah umum ya, ada material traceability, ada welding traceability, ya harus dikerjakan oleh manufakturer. Kemudian final assessment, ya, final assessment, inspection, review documentation, final inspection, ya, dilaksanakan. Nah, tergantung tadi ya, kalau dia SCP dan kategori 1 nggak perlu NOBO, tapi 2, 3, 4 perlu NOBO. Proof test, ya. Nah, proof test ini bisa juga dengan hidrotest, ya. Nah, saya bilang tadi, kalau hidrotest itu MAWP kali 1,43. Jadi kan di sini kan mana yang lebih besar antara maksimum load dikali 1,25 dengan MAWP dikali 1,43. Tapi pada umumnya kita ngambil yang besar ini, MAWP kali 1,43. Ini berarti dia lebih tinggi daripada ASMI. Karena ASMI itu kan cuma 1,3 kali MAWP ya. Tapi ini PED dia minta 1,43 kali MAWP. Nah, ini perbandingannya ya, kalau ini PED ya 1,43, IN juga 1,43 karena diharmonize ya, mirip. Kemudian 1340 ini untuk piping ya, sama 143 juga. Tapi kalau ASMI 8 1,3. Kalau ASMI 31.1 1,5. Kalau PD 5500 ini yang dari UK nih, dia 1,25 kali MAWP ya. Tapi ya inilah yang jadi kita pakai ini. Makanya kalau pakai 13445 dia cocok untuk vessel ya. Terus 13480 untuk piping. Tapi ASMI 313 dia lebih tinggi, 1,5 ya, dari MAWP. Kemudian inspection safety device ya, pressure valve ya, jangan lupa ini kategori 4 ya, tinggi. Terus kemudian marking, labeling. Nah, jadi nameplate, nah, jangan lupa nameplate dengan si markingnya di sini ada. Nah, ini sini semua. Desain code-nya pakai apa? ASMI pun boleh, tapi harus hati-hati, ada requirement tambahannya ya. Termasuk hidrotestnya udah nggak pakai lagi, nggak pakai 1,3 tapi jadi 1,43. Marking, labeling ya. Tadi nameplate masih sama. Jadi inilah yang disebutin di dalam nameplate itu apa aja yang harus ditulis ya, ada di sini semua. Ini masih sama, masih tadi. Jadi yang ada di sini harus dicantumkan dalam nameplate ya. Kemudian operating instruction ini mesti dibuat, bagaimana caranya mengoperasikan vessel gitu ya, pressure vessel maksudnya ya, nggak masalah itu. Bagaimana caranya mengoperasikan ya, buka aja misalnya buka valve asal ya, buka mainway-nya, nah seperti itu ya, atau buka valve-nya untuk operation ya, harus dibuat. Kemudian ini PMA ya, particular material pressure harus dibuat. Untuk yang 2, 3, 4 ini harus approval dari NOBO. Untuk kategori ya, kategori 2, 3, 4 approval NOBO. Kemudian material yang digunakan
adalah material yang harmonized standard ataupun European Approval for Material ataupun yang pakai PMA. Ya, yang pakai PMA. Nah, yang dimaksud di sini maksudnya PMA ini tadi ya. Jadi untuk yang kategori 3 dan 4 PMA ini harus wajib di approve oleh NOBO atau RTPO, ya, wajib di approve oleh NOBO atau RTPO. Sama seperti tadi ya apa tadi NDT personel 9712. Kalau dia kategori 3 dan 4, maka dia harus wajib RTPO yang melaksanakan. Ya. Siapa yang buat PMA? Yang buat PMA ya manufacturer. Tapi nanti yang 3 dan 4 harus NOBO, yang approve ya, approve NOBO. Ini tadi PMA ya. Bisa menggunakan ASTM, ASMI nggak masalah ya. Tapi yang penting apakah dia permintaannya harus 3.1 ya. Jadi comply minimum adalah 3.1 comply minimum. Minimum 3.1. Ini material 3.1, 3.2 di sini ya. Kemudian type 2.4, type 2.1. Ini jenis-jenis material certification-nya. Ini C marking ya. Biasanya C marking kemudian ada CAB NOBO ya. CAB NOBO, CAB number ya. CAB ini artinya NOBO ataupun RTPO ya. Conformity Assessment Body. Ini si markingnya. Jadi harus ada di nameplate-nya. Ini nameplate-nya. Kemudian ini YASR untuk operating instruction. Jadi cara membuat operating instruction kita follow ini aja. Kemudian ini language yang digunakan. Ya, harus menggunakan official language of the union. Ya, jadi kalau misalnya nanti itu vessel itu dikirim ke Norway misalnya, berarti template-nya juga harus ada bahasa Norwegia gitu ya. Nah, harus ada bahasa Norwegianya di situ template-nya ya, supaya orang di sana tahu. Ini masih sama. Kemudian ini Declaration of Conformity. Ya, ini yang dibuat oleh manufacturer. Dia udah ada formnya ya, tapi ini contoh aja. Nah, kita bisa ganti. Ini contoh dari salah satu perusahaan, dia membuat DOC. Ya, ini ada direktifnya 214/68 EU. Ini yang untuk PED, IED. Apa-apa yang dimasukkan di sini ya. Kalau ada jaketnya ini, kalau nggak ada jaketnya ya vessel aja. Ada yang jacketed vessel, berarti dia ada 2 vessel. Jadi vessel luar, vessel dalam. Ini hal-hal yang kalau kita menggunakan ASMI, apa yang perlu ditambah? Ini yang ditambah. Pertama, penambahan hazard analysis. Kemudian conformity of assessment, artinya including NOBO. Jadi kita harus pakai NOBO. Kalau ASMI kan nggak, kita pakai authorized inspector ya. Tapi kalau di PID namanya NOBO. Ya, kecuali kategori 1. Kategori 1 dan SCP dia nggak perlu NOBO. Kemudian notified recognized for kategori 2, 3, 4. Nah, ini untuk welding prosedur dan welder. Jadi WPS dan welder itu harus pakai ISO. ISO 9606, ISO 14732 dan ISO 15614 untuk welding prosedur nih, kalau ini untuk welder. Ya, untuk kategori 2, 3, 4 ini untuk weldernya ISO. WPS-nya ISO ya. Nah, nggak boleh ASMI ya. Kemudian untuk entity personel kategori 3 dan 4 harus RTPO atau NOBO. Ya. Nah, jadi tadi company RTPO PCN itu RTPO. Jadi approve dia. Jadi 9712 dari PCN, C-Swift itu approve. Karena PCN dan C-Swift itu RTPO. Ya. Tapi kalau perusahaan dari Rusia kemarin enggak,
Kemudian juga dari perusahaan dari Singapura juga enggak. Tapi bisa nggak dipakai, Mario? Bisa. Tapi hanya kategori 1 dan 2. Jadi untuk kategori 3 dan 4 nggak boleh. Ya. Kemudian material yang digunakan adalah yang di-approve oleh EAM atau menggunakan PMA. Ya. Harmonize ya udah pasti. Ya. Kalau nggak harmonize ya berarti pakai EAM, ya European. Sini ada European apa nih? Ini European sini tadi European. Nah ini dia, European Approval for Material. Jadi material yang dipakai harmonize, European Approval Material atau PMA, ya, menggunakan PMA. Kemudian hidrotest itu nggak boleh, jangan pakai 1,3 ya, nggak boleh. Harus 1,43 kali MAP atau MAWP new and cold. MAP itu MAWP new and cold. Kemudian additional marking, ya maksudnya si markingnya ditambah. Harus buat instruksi untuk operating manual. Ya. Nah ini tadi PMA. Apa yang ditambah dalam PMA yaitu impact test, ductility, kemudian forming dan welding kalau ada, kemudian not affected by aging. Ya. Nah yang paling banyak masalah ini impact. Contohnya ya. Misalnya SA106B, itu kita lihat di mesinnya itu nggak ada impact test. Nah itu masalah. Ya, itu wajib itu. Misalnya kita pakai SA105, mana ada di mesinnya itu impact test, nggak ada. Kecuali kalau kita minta ya. Kalau kita minta sama manufakturnya bikin ya dikasih. Tapi kalau ngikutin ASTM atau ASMI-nya nggak ada impact test di SA105, SA106B, nggak ada. Kalau 51670 kadang-kadang ada, ya. Kemudian ductility kadang-kadang disebutkan, ya. Ada forming dan welding ini kadang-kadang disebutkan juga dalam ilset, jadi nggak masalah. Tapi yang paling krusial ini kadang adalah impact test. Itu makanya kalau dia gunakan kalau dia mau menggunakan piping misalnya untuk C marking atau PID ya, maka mereka gunakan SA33 grup 6. Itu udah ada impact testnya, jadi tinggal masuk ya. Walaupun kebutuhannya sebenarnya SA106B. Tapi karena kebanyakan SA106B itu nggak ada impact testnya, jadi beralih dia. Jadi menggunakan SA333 grup 6. Atau kalau flat list-nya jadi 350 LF2. Kenapa? Karena 105 nggak punya impact. Nah, jadi akhirnya mereka pakai SA350 LF2 yang ada impact testnya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini manufacturing requirement, ya. Nah, kemudian ini tadi harus approval ASMI, PID, ya. Kemudian NOBO. Nah, PID, kemudian welding prosedur harus pakai ISO. Ini tambahan-tambahan untuk ASMI ya. Untuk joining ya tadi harus welder testnya 9 pakai ISO, WPS-nya pakai ISO. Nah, ini bisa gunakan ASMI 9 tapi dia harus nggak bisa menggunakan ASMI 9, tetapi dia harus menggunakan ini. Kemudian comply PD without problem ya, di sini harus ada risk analysis, kemudian materialnya IN. Ini maksudnya kalau yang bagus ya, pakai PID comply gitu ya. Choose conformity module, ini tahapannya gitu untuk comply. Kemudian technical construction file sesuai dengan IN 13445 ini untuk kalau DS5 ini dia inspection. Terus kemudian berhubungan dengan NOBO atau RTP. Juga desain reviewnya, risk analysis, technical spec, kalkulasi, WPS, drawing dan sebagainya. Ini umum ya. Kemudian material sertifikat
Kalau dia non harmonize maka ada PMA, ya, test report, proof test report, kemudian information untuk WPS, forming procedure treatment, ini ya seperti yang umum ya. Kemudian WPS ya approved by RTPO Tonobo untuk kategori 2, 3, 4. Ini WPS-nya harus approval Nobo atau RTPO. Welder juga sama ya. Jadi WPS harus approval Nobo ya untuk kategori 2, 3, 4. Sedangkan welder juga sama. Jadi welder harus approval Nobo atau 2, 3, 4 ya. Entity report untuk 3 dan 4 harus operatornya approve Nobo atau RTPO. Hanya kategori 3 dan 4. 1, 2 tidak apa-apa ya. Mau pakai yang dari Rusia boleh ya kan? Untuk kategori 1 dan 2. Tapi kategori 3 dan 4 harus wajib yang RTPO seperti PCN ataupun C-Swift. Kemudian untuk assembly ya PNID dan ini umum lah, umum semua ini kita udah tahu lah, umum nih ya. Cuman tadi requirement harus PID. Cuman dia punya dokumentasi tipenya sama. PNID ya tambahannya risk analysis size of nasional ini memang ditambahkan. Ya ini untuk yang ini pada umum juga PNID lah, yang jago-jago PNID ini ngerti lah. Itu nggak banyak penambahan itu. Yang penting ada requirement ini. Untuk yang relate device ini IN 767 di ini. Kemudian yang lain-lain sih sebenarnya sama. Ini stepnya. Step 1 identifikasi directive ya, harmonize. Mau pakai apa nih? Mau pakai IN atau mau pakai ASME. Kemudian verify product specific ya. Kemudian identify an independent conformity assessment required for Nobo. Jadi mau pakai Nobo yang mana? Kemudian CE marking dan declaration of conformity. Kemudian technical documentation ini MDR. Kemudian testing produk dan cek conformity. Ini step-step CE marking. Oke, saya kira pas ini ya, hampir jam 10. Saya kira sudah selesai materinya. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya stop sharing ya. Ya, ada pertanyaan? Dari PID ini? Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Libya nggak sih di atas sana? Libya. Kita langsung ke Eropa. Habis itu ya, kita lihat di Eropa ada apa aja. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk Robia. iya, untuk melakukan inspeksi PID ini apakah harus certified untuk inspektornya seperti misalnya migas ya, dia migas inspektor segala macam gitu. Sebagai inspektor tidak secara definitif diinikan, tidak diwajibkan. Maksudnya mau pakai apa aja silakan asalkan asalkan dia qualified. Oh gitu. Ya. Penting dia ada experience itu ya. Ya, nggak ada harus C-Swift, nggak ada itu enggak. Yang penting dia memang qualified atau berdasarkan experience sebagainya ya boleh jadi inspektornya ya. Oke. Tapi yang diatur hanya welder dan NDT. Oh, lebih ke ini ya Pak ya, direktifnya itu lebih beda Pak ya. Iya. Tapi kalau inspektor yang dari manufakturer nggak apa-apa, nggak diwajibkan pakai itu ya. Oh, oke. Ya. Oke, itu aja Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Pak Diki, saya mau nanya Pak. Ya. Kan saya mau running project Neptune ya. Kebetulan kita mau running WPS. Itu inspektor yang runningin WPS itu harus
certified Nobo atau gimana ya Pak ya? Enggak, inspektor nggak perlu certified Nobo, tapi pada saat Bapak itu membuat WPS, mengkualifikasi WPS harus witness Nobo. Oh, harus witness Nobo-nya ya kalau. Iya, Nobo harus diberitahu, mereka datang, witness pengelasannya. Nah, nanti WPS-nya akan di-endorse oleh Nobo. Nah, siapa yang tanda tangan di manufaktur nggak masalah, siapa aja. Nggak diatur. Oh, pas kita running jagain gitu nggak masalah ya, nggak harus Nobo kan? Nggak harus siswip, kita harus punya siswip atau punya VCN, nggak perlu. Nggak Inspektor perlu. ya. Ya, yang Tapi inspektornya nanti, Pak. ya, inspektor nggak apa. Tapi nanti kalau NDT-nya iya. NDT-nya sama Iya, PF, NDT-nya harus VCN atau siswip. Oh, oke Pak. Nggak bisa pakai ASNT. Ya. Oke Pak. Jelas. Ayo, silakan. Siapa lagi mau tanya? Soalnya ya memang ini padat ya begini. Saya ngerti. Dan barang baru juga gitu ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa sih, saya nanti kalau misalnya sekarang nggak nanya, boleh nanti di grup bisa nanti saya jawab untuk yang PID. Berapa orang kita? 82 orang ya? Wah, banyak juga ya. Alhamdulillah Pak, masih pada semangat Pak. Iya, Pak. Ayo rekan-rekan semua, masih ada 6 menit lagi untuk sesi tanya jawab nih. Kalau ada yang mau di-sharingkan perihal proyek ya yang sedang berjalan atau yang akan datang. Baik Pak Diki, mungkin jika rekan-rekan tidak ada ya atau belum ingat, nanti mungkin bisa ditanyakan ya di grup atau Ya, silakan. Jadi untuk mempersingkat waktu, jika memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sebelumnya sekali lagi Pak Diki, kami sangat terima kasih banyak atas sharing infonya. Semoga tentunya bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga berkah Pak Diki ke depannya Pak, mengalir terus ilmunya Pak. Amin. Dan untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mengikuti training sharing knowledge mulai dari jam 10 ini, dan juga rekan-rekan juga menjadi pengetahuan dari ilmunya dan sebagai kami ya kita di setiap minggu atau bulan. Dan nantinya untuk sesi berikutnya apa materinya, apa yang membawakan, tentu kita nanti akan sampaikan di grup seperti biasanya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya semua. Dan terima kasih, izin saya tutup untuk sharing kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Deki. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Izin lab, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Izin lab, terima kasih.